Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba untuk ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai juga, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu, kita sudah belajar peran tanah bagi kehidupan. Ada yang masih ingat apa saja peran tanah bagi kehidupan? Iya, betul ya Anita. Jadi ada beberapa peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Dan yang terakhir yaitu penyedia dan penyaring air. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peran organisme tanah. Namun sebelum itu, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengaitkan pentingnya tanah dan organisme yang hidup di dalam tanah untuk keberlanjutan kehidupan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 58 dengan tepat. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi pentingnya tanah dan peran organisme tanah yang hidup dalam tanah untuk keberlangsungan kehidupan. Dan yang ketiga, mendata dan menyimpulkan organisme yang hidup di dalam tanah serta perannya terhadap tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Yang keempat, berperilaku jujur, teliti, tidak tergesa-gesa, hati-hati ketika melakukan percobaan. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, melakukan tahapan percobaan untuk menjelaskan pentingnya tanah dan organisme yang hidup dalam tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Anak-anak, kalian harus mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik mungkin karena Ibu akan menilai dimulai dari sikapnya, keterampilannya, dan juga pengetahuannya. Jadi, kalian harus aktif, harus kritis, komunikatif, dan bekerja sama dalam melakukan pengamatan nanti. Dan juga nanti di akhir Ibu akan mengadakan kuis. Nah, selanjutnya di depan kalian sudah ada Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Silahkan kepada Anita untuk dibacakan. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 58 ini dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Iya, boleh, silahkan. Iya, betul ya. Jadi kurang lebih memang arti dari Quran Al-A'raf ayat 58 ini yaitu tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi memang ya, Allah itu menciptakan tanah itu ada yang baik atau ada tanah yang subur, ada juga tanah yang buruk atau tanah yang tidak subur. Kita akan melaksanakan pengamatan peran organisme tanah untuk mengetahui tanah yang seperti apa tanah yang subur dan tanah yang seperti apa yang tanah yang tidak subur. Selanjutnya, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Setelah itu, kita akan melakukan pengamatan terhadap peran organisme tanah. Are vital for good soil. They aerate the soil as they move by burrowing small holes. They process organic matter in their bodies and return vital compounds to the soil. Selanjutnya, Ibu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk itu, silahkan untuk perwakilan kelompoknya mengambil LKPD ke depan. Silahkan untuk dibaca LKPD-nya. Dan jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Baik, ternyata ada beberapa yang belum memahami mengenai LKPD tersebut. Ibu akan menjelaskan bagaimana petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, jadi apabila terdapat dua buah pot kecil yang berisi tanah, kemudian salah satu potnya itu diisi dengan cacing, sedangkan pot yang lainnya itu tidak diisi dengan cacing. Pot manakah yang lebih subur tanahnya? Jadi, ada beberapa alat dan bahan yang harus kalian perlukan, yaitu ada alat tulis dan buku tulis, sendok, pinset, gloves atau sarung tangan, dua pot atau botol kecil, cacing tanah, dan juga tanahnya. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian harus menyediakan dua buah pot kecil, kemudian isi kedua pot tersebut dengan tanah. Setelah itu, letakkan cacing tanah pada salah satu pot tersebut.
Kemudian tunggu beberapa saat, lalu amati kondisi tanah pada pot tersebut. Selanjutnya, coba kalian perhatikan tayangan berikut. Kita langsung ke langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, kita isi kedua pot ini dengan tanah. Nah, setelah terisi, kita masukkan cacing kepada salah satu pot ini. Saya akan memasukkan cacing pada pot satu ini. Untuk cacingnya, kita bisa menggunakan pinset untuk mengambilnya atau bisa juga langsung dengan tangan kalian. Nah, kita ambil cacing, kemudian kita masukkan ke dalam pot. Setelah dirasa cukup, kemudian kita tunggu beberapa saat dan nanti kita akan amati kondisi tanahnya. Nah, setelah selesai pengerjaan, silahkan serahkan LKPD-nya. Lakukan pengamatan ini dengan hati-hati, cermat, teliti, jujur, dan juga tidak tergesa-gesa. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kembali ya. Jika sudah melaksanakan pengamatannya, kalian harus mencatatnya ke dalam kolom yang telah tersedia di LKPD. Di situ ada kolom mengenai kondisi tanah yang terdapat cacing dan juga kondisi tanah yang tidak terdapat cacing. Kalian deskripsikan, kalian jelaskan serinci mungkin bagaimana kondisi tanah yang terdapat cacing dan juga kondisi tanah yang tidak terdapat cacing. Juga kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ingat ya, ini adalah tugas kelompok, jadi kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Diskusikan dengan sebaik mungkin dan jangan lupa kita harus menghargai pendapat orang lain. Sudah selesai semuanya? Silahkan untuk perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya sekaligus untuk mengumpulkan LKPD-nya. Baik, silahkan kelompok Anita untuk ke depan. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kesimpulannya ada tanah yang subur dan juga ada tanah yang tidak subur. Seperti apa tanah yang subur itu? Tanah yang subur itu yaitu tanah yang terdapat organisme yang hidup di dalamnya. Contohnya cacing. Nah, jadi apa saja sih peran organisme tanah ini? Nah, ada beberapa peran organisme tanah yaitu yang pertama sebagai dekomposer, yang kedua sebagai pereaksi kimia dalam tanah, selanjutnya sebagai pengurai polutan dalam tanah, sebagai pencegah penyakit tanah, sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah, dan juga yang terakhir pengatur kegemburan dan struktur tanah. Sesuai dengan janji ibu di awal bahwa di akhir akan ada kuis, jadi silahkan untuk menyiapkan catatannya dan lihat kuisnya di depan. Alhamdulillah kuisnya sudah selesai dan alhamdulillah sebagian besar hasil kuisnya sangat bagus. Terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali ya. Untuk yang nilainya masih kurang, jangan berkecil hati. Kita harus sama-sama belajar lagi ya. Alhamdulillah, karena kegiatan pembelajarannya hari ini sudah selesai, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu, dan juga Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa kalian harus selalu belajar ya di rumah. Baik, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.